itu ada mantra-mantra khususnya Pak Selamat untuk mendapatkan ilmu itu, untuk merubah menjadi babi? Yang pastinya ada. Ada ya? Ada. Itu mantranya seperti apa Pak? Maaf Pak. Oh, nggak bisa ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da, kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kepada para subscriber ya, para sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku seiman seagama dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi dengan Mbah Minci. Pada malam hari ini saya ditemani oleh salah satu, yaitu mantan daripada pelaku pesugihan babi ngepetnya. Jadi bapak ini maaf saya tidak bisa masukkan dalam kamera karena orangnya juga malu. Nah, ini juga untuk menjaga kebaikan semua. Tapi saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada bapak yang sudah hadir ini, bahwasanya beliau ingin menjelaskan secara langsung cerita tentang masalah pengalaman yang sudah dialami dia menjadi babi ngepet. Nah, ini ya para sahabat pemirsa, sedikit saya akan mengawali. Pada saat itu saya ketemu dengan bapak ini, maaf ya, ini saya panggil nama samaran aja ya untuk konten ya. Untuk konten saya panggil dengan Bapak Slamet saja. Tapi ini aslinya namanya bukan Bapak Slamet ya. Jadi saya lebih enaknya untuk bercerita karena dia juga tidak mau disebutkan nama aslinya. Tapi ini saya ngasih nama untuk konten ini beliau saya kasih nama Bapak Slamet. Nah, ini Bapak Slamet yang sudah mengalami ya lama, mulai tahun berapa itu Pak Slamet? 2009. Iya, 2009 ya. 2009 beliau yaitu sudah menjadi ataupun mempunyai ilmu yaitu babi ngepet. Nah, babi ngepet. Jadi saya ingin minta keterangan secara langsung dengan beliau apa yang sudah pernah dialami dan bagaimana mendapatkannya ilmunya itu. Awalnya itu bagaimana. Nah, ini maaf saya kasihkan aja mikrofonnya biar agak jelas. Coba ini Bapak Slamet bisa dijelaskan. Jadi awalnya itu Bapak Slamet kok bisa mempunyai ilmu seperti itu, bagaimana itu Pak ceritanya itu? Ceritanya untuk mendapatkan ilmu itu kok sampai nekat mempunyai ilmu itu gitu loh. Bapak Slamet itu bagaimana? Nggak usah malu Pak, nggak apa-apa. Karena ini Bapak Slamet kan yang menghendaki sendiri untuk cerita gitu. Ceritanya itu waktu itu kan ekonomi saya itu sangat sulit Pak. Sangat sulit. Sangat sulit sekali. Maaf ya. Ya, terus. Kan terus saya punya anak kecil. Anak saya itu minta sepeda. Sepeda. Iya. Sepeda, ya. Sebenarnya cuma sebuah sepeda Pak. Tapi ekonomi saya masih sulit, jadi saya tidak bisa. Akhirnya terdengarlah oleh orang tua, mertua saya. Mertua saya. Dan akhirnya saya dihina. Oh, dihina. Dihina. Bapak selama ini dihina. Iya, sama mertua. betul. Menghinanya itu seperti apa, Bapak Slamet? Kok sampai seperti hina gitu loh? Begini Pak, anak masih satu, masih kecil, minta sepeda saja tidak bisa membelikannya. Jadi mertua itu bilang seperti itu? Iya. Jadi anak satu kok minta sepeda aja nggak bisa belikan? Iya. Jadi akhirnya Bapak Slamet timbul rasa sakit hati atau bagaimana? Sebenarnya ya sakit hati. Sakit hati ya? Sakit hati. Jadi terus kelanjutannya? Dan akhirnya saya bingung kan, terus ketemu teman saya. Akhirnya aku bercerita dengan teman saya masalah itu tadi, dan teman saya mengarahkan saya untuk itu, mencari
Iya. Ini ya para saudara-saudaraku, para sahabatku. Jadi beliau menceritakan awal mula Bapak Slamet ini mendapat apa tuh, nekat mencari sesuatu yang seperti ini. Awalnya memang terhimpit daripada ekonomi. Jadi memang banyak sekali gara-gara terhimpit dengan ekonomi, jadi orang itu bisa apa ya, mengarah ke perbuatan yang tidak baik. Jadi selain itu, apakah Bapak Slamet itu setelah di sana itu di tempat gua atau di tempat kayu besar atau kuburan itu Pak Slamet? Setelah nyampe di sana diajak teman itu. Di situ itu di Apakah pemakaman atau tempat keramat bagaimana? pemakaman, Pak. Pemakaman. Pemakaman Ada panjang Panjang makamnya. di bawah pohon besar itu tempatnya itu. Itu di wilayah Jawa ya? Jawa, Pak. Kalau Jawanya nggak paham ya? Nggak paham. Pak, ini maaf ya, karena Bapak selama ini cuma diajak, jadi dia nggak begitu paham juga Jawanya itu mana. Ya udah, lanjutkan Pak Slamet. Itu ceritanya gimana? Apakah di sana itu suruh ritual atau puasa atau bagaimana? Di situ itu ada ritual. Ada ritualnya? Ada ritual. Saya itu disuruh. Ada juru kuncinya lah ya? Ada. Jadi ada juru kuncinya yang mengasih tahu kamu kalau ingin mendapatkan ini harus ritual seperti ini. Iya, Nah, iya. ritualnya seperti apa itu Bapak Slamet? Ritualnya itu disuruh puasa 7 hari. Puasa 7 hari. Ya. Itu boleh makan atau tidak? Minum boleh. Minumnya itu, Aneh itu Pak ya. Puasa boleh minum tapi ya. tapi Minumnya apa? minumnya itu air embun. Air embun. Nah, Air di embun. pagi Jadi hari kalau itu. air biasa nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini ya para sahabat, ini puasanya aneh juga. Jadi puasa tapi boleh minum, cuma mencari air embun ya. Iya. Air embun. Terus bisa dilanjut Pak Slamet? Makannya itu ya makan, Pak. Boleh makan. Makan. Boleh makan. Iya. Ya, itu namanya nggak puasa itu. Nggak puasa itu. Tapi puasa. nyuruhnya seperti gitu. itu. Iya. Oh ya, coba dilanjutkan. Makannya apa itu Pak? Makannya itu Nasi putih apa bagaimana? nasi Apa itu? ketan, Pak. Ketan. Iya. Itu sekenyangnya apa ada jatahnya? Ada jatahnya. Ada jatahnya. Jadi boleh minum tapi airnya embun, dan boleh makan ketan. Iya. Tapi makan nasi, ketan itu ya? Ketan nasi itu. ya, tapi ketan. Nah itu selama berapa hari itu? Selama 7 hari. Selama 7 hari. Selama 7 hari ini itu sudah selesai Pak Slamet ya? Sudah selesai. Selesai. Nah, setelah selesai, apakah ada mantra-mantra tertentu yang dibacakan supaya bisa menjadi babi ngepet atau bagaimana? Yang pastinya ada. Ada ya? Ada. Itu mantranya seperti apa Pak? Maaf, Pak. Oh, nggak bisa ya, nggak apa-apa ya. Udah. Lanjut. Jadi intinya seperti itulah ya Pak Slamet ya. Jadi ritualnya setelah nyampe di sana ternyata suruh puasa, tapi bisa minum air embun dan juga bisa makan tapi ketan ya. Betul. Nah, jadi intinya Bapak Slamet sudah mengalami sendiri. Jadi setelah apa itu mantra itu dibaca, jadi Pak Slamet ini bisa merubah seperti babi atau bagaimana itu? Enggak, Pak. Enggak, Enggak. 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 Jadi Bapak Slamet itu yang waktu dipraktekkan ke saya itu merasanya bukan babi ya, Bukan. jadi seperti manusia. Seperti manusia. Ini ya para sahabat pemirsa, ini sangat apa ya, aneh dan luar biasa sekali. Coba. Jadi Bapak Slamet ini adalah mantan pelaku daripada apa ya, Bapak Slamet ini cuma nama panggilan, ini bukan nama asli ya. Maaf ya, sekali lagi jangan sebagai yang mempunyai nama Bapak Slamet ini, maaf, ini cuma sekedar nama panggilan beliau ini, karena namanya asli bukan Bapak Slamet ya. Jadi jangan sampai tersinggung, jangan sampai salah paham ya. Ini cuma sekedar saya ambil supaya enak aja ya kita cerita. Nah, jadi saya kasih nama Bapak Slamet gitu aja. Tapi aslinya bukan Bapak Slamet. Jadi Bapak Slamet ini setelah membaca mantra, dia bisa berubah menjadi
seekor babi. Tapi perasaan Bapak Slamet sendiri, dia tidak merasa kalau dia itu menjadi seekor babi. Tatkala dia membuktikan kepada saya, waktu itu kan saya punya ada ilmunya Pak. Coba seperti apa? Saya nggak percaya ya kalau dia membaca mantra itu dia bisa berubah seperti babi. Nah, saya juga terkejut tatkala itu melihat dia membaca mantra, tiba-tiba dia itu menjongkok, merunduk. Nah, rupanya kalau saya lihat itu seekor babi. Tapi kalau saya tanya dengan Bapak Slamet ini, Bapak Slamet nggak merasa seperti babi ya? Iya. Nah, cuma kalau Bapak Slamet itu melihat kaca, ya cerita kan? Iya. Bapak Slamet tadi sudah bercerita kalau melihat kaca itu bentuknya seperti babi. Bentuknya seperti babi. Jadi Bapak meyakini kalau tubuh Bapak ini bukan babi, tapi kok kalau di kaca kok seperti babi, kan kayak gitu. Iya. Nah ini ya para sahabat pemirsa, ini adalah pengakuan dari beliau, mantan pelaku daripada babi ngepet. Nah itu dia seolah-olah itu merasakan bukan menjadi babi, tapi kalau orang lain yang melihat itu adalah bentuknya babi. Nah ini yang sangat mengejutkan sekali, yaitu Bapak Slamet ya. Jadi setelah Bapak Slamet itu kaya, punya uang banyak, itu berapa hari sekali itu Bapak beroperasi? Beroperasinya berapa hari sekali? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Iya. Hampir setiap hari mencari uang. Iya. Dengan caranya bagaimana Pak? Menggosok-gosokkan Iya. atau bagaimana? Ya tinggal gosok-gosok aja. Badannya Badan ditempel-tempelin di di tembok gitu tembok. aja. Iya. Jadi setelah itu nanti uangnya kebawa ketarik. Bukan cuma uang. Bukan cuma uang. Iya. Nah itu termasuk apa itu Pak Slamet itu? Perhiasan. Ya kita- perhiasan apa yang diinginkan. Jadi intinya kalau babi ngepet itu menggosok-gosokkan tubuhnya ke tembok ya, Iya. tembok rumah. Jadi bukan hanya uang yang akan merasa aneh itu Bapak Slamet ya. Iya. Kenapa tiba-tiba setelah Bapak Slamet itu banyak uang, sudah kaya kok tiba-tiba mendatangi saya dan ingin berhenti itu gimana? Awal ceritanya. Awal ceritanya itu Kok tiba-tiba ingin menyudahi itu loh, berhenti dari perbuatan itu. Gimana? Jadi ada sesuatu momen yang menyakitkan atau bagaimana, atau memang sudah cukup? sebenarnya ada peristiwa. Ada peristiwa. Iya. Nah itu peristiwanya apa tuh, kalau boleh tahu? 1 tahun setelah saya menjalani itu, tiba-tiba anak saya itu meninggal. Anak Bapak meninggal. Iya. Apakah memang kalau di perjanjian waktu tatkala mau dapat itu memang ada tumbal? Benar. Kalau bikin babinya itu Sebenarnya ada. sebenarnya ada. 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 Dan itu harus anaknya sendiri. Apakah Bukan, sebenarnya bukan. bukan? Jadi anak orang lain juga bisa. 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 Yang penting masih anak-anak. Masih anak-anak. Nah ini ya para sahabat pemirsa, ini sangat luar biasa sekali, dan juga kita membuat apa ya, suatu pengertian dengan kita bahwasannya kesucian babi ngepet itu walaupun bukan anaknya sendiri, tapi ternyata juga bisa untuk dijadikan tumbal, kan kayak gitu ya. Yang Iya. penting masih anak ke Anak anak kecil. kecil. Nah terus yang di situ awalnya apa memang harus setiap tahun harus ngasih tumbal atau bagaimana? Apakah cuma sekali? Ya sebenarnya tiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Nah, jadi bapak sebelum 1 tahun kok sudah berhenti? Itu. Saya merasa terus sadar saya, apa ini balasan dari perbuatan saya. Ini mungkin maaf ya Bapak Slamet, ya saya
awalnya sudah banyak menceritakan banyak dengan saya ya. Jadi para sahabat pemirsa, Bapak Selamat ini adalah mantan, alhamdulillah sekarang sudah berhenti, dia sudah nggak mau lagi menjalankan. Jadi Bapak Selamat cerita dengan saya bahwasanya setiap apa itu 1 tahun itu harus menyerahkan tumbal, walaupun bukan hanya anaknya sendiri Pak Selamat ya. Jadi yang penting anak kecil ya, anak kecil bisa walaupun anak orang lain. Nah, tapi kenapa dia itu baru 1 tahun belum pernah mengasih tumbal ya? Belum pernah mengasih tumbal. Bapak Selamat ini ingin berusaha berhenti, tidak akan melakukan ritual-ritual babi ngepet lagi. Nah, ternyata adanya kan kayak gitu ya. Nah, dan itu yang mungkin tidak apa ya Pak Selamat sadari itu awalnya nggak ada janjian ya, yang setiap Jumat harus ke sana, harus bersenggama ya, bersenggama dengan babi itu ya. Nah, ya Allah. Jadi dia Bapak Selamat ini bersenggama dengan babi ya. Padahal awalnya nggak ada ya, nggak ada perjanjian. Apalagi setiap bulan purnama itu ya. Jadi kita harus kumpul dengan babi itu Pak Selamat ya. Jadi seperti istrinya itu aja ya, tapi bentuknya babi aja ya. Subhanallah. Jadi inilah para sahabat pemirsa, inilah pengakuan daripada beliau yang sudah yang sudah mengalami mantan daripada pesugihan babi ngepet. Nah, akhirnya dia setelah anaknya meninggal, dia mendatangi saya untuk mencabut semua ilmu-ilmunya. Alhamdulillah sekarang nggak bisa berubah lagi Pak Lamnya. Nggak bisa ya, hilang ya. Nah, alhamdulillah semua saya lunturkan dengan kekuasaan Allah, dengan izinnya Allah. Alhamdulillah semua ilmu mantra-mantra itu hilang. Tapi ini maaf Bapak Selamat, saya tidak mengungkit kesedihan Pak Selamat ya. Jadi setelah semua itu berakhir, harta Bapak juga banyak yang habis ya Pak. Habis ya. Itu dengan cara apa itu Pak? Nggak tahu ya. Pokoknya lama-lama sedikit demi sedikit habis ya. Habis. Jadi kalau setelah kita lepas dari situ, harta itu juga akan kembali habis. Nah, inilah para sahabat, para saudaraku, ini adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Ini keterangan langsung dari beliau, mantan daripada pelaku babi ngepet. Ini kisah nyata Pak Selamat ya, kisah nyata yang pernah dialami ya. Ini saya sebagai Mbah Minci cuma bisa mengharap dan memohon kepada para sahabat sekalian, para saudara-saudaraku di luar sana, bagi yang merasa melakukan ataupun mempunyai dengan cara pesugihan-pesugihan seperti ini, kalau bisa tolong jangan diteruskan, karena ini juga larangan agama. Jadi kalau bisa kita harus bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya inilah yang mungkin dapat saya uraikan, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Selamat yang telah bersedia memaparkan semua pengalaman-pengalaman tentang yang sudah dialami oleh beliau. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih Pak. 1 tahun itu harus menyerahkan tumbal, walaupun bukan hanya anaknya sendiri Pak Selamat ya. Jadi yang penting anak kecil ya, anak kecil bisa walaupun anak orang lain. Nah, tapi kenapa dia itu baru 1 tahun belum pernah mengasih tumbal ya? Belum pernah mengasih tumbal. Bapak Selamat ini ingin berusaha berhenti, tidak akan melakukan ritual-ritual babi ngepet lagi. Nah, ternyata ada suatu peristiwa yang mungkin oleh beliau itu tidak bisa dihilangkan, bahkan sampai menusuk hati, yaitu pada suatu sore itu Pak Selamat ya. Pada suatu sore, yaitu setelah Bapak Selamat itu banyak uang, pokoknya segala aja bisa dibeli. Akhirnya anaknya itu main sepeda waktu sore ya. Waktu sore itu seolah-olah seperti ada yang menarik, sehingganya tertumbuk mobil sampai meninggal. Nah, itulah yang membuat sakit hatinya Bapak Selamat itu, gara-gara anaknya meninggal. Kenapa? Mungkin awalnya nggak ada tumbal, walaupun ada tumbal anak orang lain, tapi ternyata setelah kita sudah menjalani, anak sendiri yang meninggal, kan kayak gitu Pak Selamat ya. Nah, jadi
inilah untuk suatu pembelajaran kepada kita para sahabat pemirsa. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang masih menjalankan sesuatu hal-hal yang seperti ini, ya kalau bisa kita harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, ini sedikit Pak Slamet ada yang terlupa. Jadi tatkala waktu itu Bapak Slamet itu setelah ini kembali lagi ke awal ya. Jadi Pak Slamet setelah selesai puasa, Pak Slamet didatangi oleh seekor babi yang sangat besar sekali. Iya. Dan babi itu bisa ngomong. Iya. Bisa ngomong, bisa bicara para sahabat bahwa dia itu adalah rajanya babi gitu kan. Iya. Dia bilang, kalau kamu mau menuruti semua apa yang saya bilangkan dengan kamu, maka kamu akan saya cukupi harta bendanya, kan kayak gitu ya. Betul. Nah, dan itu yang mungkin tidak apa ya Pak Slamet sadari, itu awalnya nggak ada janjian ya, Nggak yang ada. setiap Jumat harus ke sana, harus bersenggama ya, Iya. bersenggama dengan babi itu ya. Iya. Nah, ini ya Allah, jadi dia Bapak Slamet ini bersenggama dengan babi di sana. Bagi yang merasa melakukan ataupun mempunyai dengan cara pesugihan-pesugihan seperti ini, kalau bisa tolong jangan diteruskan, karena ini juga larangan agama. Jadi apa itu, kalau bisa kita harus bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya inilah yang mungkin dapat saya uraikan, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Slamet yang telah bersedia apa ya memaparkan semua pengalaman-pengalaman tentang yang sudah dialami oleh beliau. Nah, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih Pak Slamet ya. Iya, iya. Mudah-mudahan momen ini akan menjadi pembelajaran kepada orang-orang yang di luar sana. Iya. Jadi ada pesan atau tidak Pak Slamet dengan orang-orang yang di sana? Nah, silahkan kalau Pak Slamet bisa ngasih saran lah sedikit. Pesan dari saya, mantan babi ngepet. Ya, untuk orang-orang yang bingung ataupun yang tidak, Jangan sampai merasakan yang seperti saya. Udah gitu aja. Jadi inilah saran dari beliau Bapak Slamet ya. Bapak Slamet ini awalnya memang orang yang masih serba kekurangan, sehingga dia nekat untuk mencari sesuatu yang secara instan, jadi kaya mendadak ya. Jadi kaya mendadak, sehingga menjalankan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saran beliau jadi memberikan himbauan kepada kita semua, kalau bisa bagi yang belum ataupun yang sudah, sehendaknya tetap bertaubat dan kembali ke jalan Allah ya Pak. Sama ya. Iya, iya. Nah, ini para saudara-saudaraku di luar sana, saya cuma sekedar memberikan informasi ataupun suatu gambaran. Inilah orang yang sudah mengalami kejadian-kejadian ataupun melakukan pesugihan yang berbentuk babi ngepet ataupun mungkin dan lainnya ya. Jadi akan menimbulkan suatu kefatalan dan kekecewaan, dan itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Mbah Minci, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan momen ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.